Oh, selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu berakhir pekan. Selamat jalan-jalan. Dan bertemu lagi dengan saya Anan kan. Tetap di cuap-cuap tipis-tipis. Nah, cuap-cuap tipis-tipis kali ini seperti janji saya setiap awal bulan. Buat kamu yang demen biasanya kalau tidak ada kerjaan sih kalau awal bulan sambil happy, yang udah kerja udah dengkian. Kadang-kadang kalau udah selancar awal bulan sih bisa dicari zodiak ya. Nah, kali ini adalah seputar zodiak kamu semuanya di cuap-cuap tipis-tipis. Berhubung karena zodiak gue adalah Scorpio, jadi gue awalin dulu untuk zodiak pertama adalah Scorpio. Nah, kalau untuk zodiak sih gue demennya bukanya biasanya ini ramalan bintang zodiak.com. Jadi sekalian gue promoin, ini bukan website saya, tetapi memang ini referensi bagus buat kamu semuanya cari seputar zodiak. Dan ini adalah ramalan harian.com. Jadi di sini seputar zodiak tiap harinya. Nah, sekalian nih kamu bisa mampir ke sini. Kalau memang buat kamu kelamaan ya mau menunggu update dari saya. Oke, langsung aja buat kamu. Bulan April ya, benar bulan April di tahun 2017 yang berzodiak sama dengan saya Scorpio. Pastinya kalau Scorpio itu kenapa ya? Memang ada sedikit bakat untuk ke arah komunikasi. Jadi memang setengahnya bisa dibilang cerewet kali. Tapi pada dasarnya mereka adalah good komunikator. Jadi para orang-orang yang orang-orang masih kakek parah nih, orang-orang yang memang punya kelebihan bakat di bidang komunikasi. Dan biasanya orangnya suka art, suka grafik, dan cocok untuk jadi konsultan, diplomator, penerjemah dan lain sebagainya berhubungan dengan komunikasi dengan orang. Marketing juga iya, karena basic saya adalah seorang marketing udah puluhan tahun, puluhan tahun, udah beberapa tahun juga, maksudnya di 5 tahun terakhir memang sampai sekarang pun aktivitas masih di bidang marketing dan promotion. Di bulan April, kembali lagi check this out and support Scorpio zodiak bulan April di tahun 2017. Oke, ini dia akan memberikan Anda energi yang sangat berguna dalam aktivitas finansial Anda. Cila, alhamdulillah April ini sepertinya finansial yang baik nih. Dan oh iya teman-teman, jangan salah sangka kenapa zodiak ini dibacain bukan, ini sebenarnya bukan ramalan sih, pada dasarnya adalah orang Jawa bilang ini adalah ilmu titen. Ilmu titen itu artinya melihat dari itu, kalau dari apa ya, astrologi, jajaran bintang biasanya itu memang ada beberapa ilmunya lah. Jadi bisa kalau misalnya gini, kalau bulan Mei itu hujan, kalau misalnya bulan Oktober hujan, kalau bulan Mei summer itu panas. Jadi ini berhubungan itu dengan cuaca. Cuman kalau astrologi ini bisa berhubungan dengan kepribadian. Dan ilmunya gimana gue juga kurang tahu pasnya. Jadi ini bukan ramalan, tapi biasanya ke arah ini ya, apa namanya, pembacaan karakter. Jadi untuk bulan April di tahun 2017 tadi ada energi yang sangat berguna dalam aktivitas finansial Anda dan dalam menangani properti dan kehidupan sosial Anda. Anda dapat keluar dari kecenderungan Anda dalam mencari pekerjaan baru tempat tinggal yang sesuai dengan keinginan Anda. Jadi kata, Anda akan ingin melangkah maju kepada hal yang baru itu. Pergerakan mundur Merkurius pada tanggal 10 akan mempermudah Anda jika Anda sedang mengambil ujian. Nah, ini sampai dijelaskan pergerakan mundur Merkurius. Jadi kalau kamu mengambil ujian apapun kayaknya lebih mudah jika Anda sedang perlu untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang sulit dalam hidup. Planet yang menguasai Anda dalam Mars dan transit melewati rumah ketujuh Anda yang simbolis dan mendorong Anda menjadi bekerja secara berlebih. Iya bener nih, memang kalau Scorpio kalau udah memang ngasih kerja kadang-kadang sampai lupa makan. Walaupun hal ini dapat meningkatkan antusiasme Anda, Venus dalam aspek trin pada tanda zodiak Anda di tanggal 24 dan 28 akan menuntut Anda pada hal-hal yang membuat Anda bahagia. Wah, mungkin ada benernya juga nih astrologi ini, karena memang gue lagi feel happy nih. Zodiak kita bulan ini akan mempercepat segala kegiatan yang kita kerjakan dan berfokus pada nilai-nilai fundamental secara kolektif. Nyatanya, konjungsi Mars dan Merkurius di dalam Taurus
akan menghadirkan keharmonisan, solidaritas, dan persahabatan dalam kehidupan Anda. Venus akan terus melaju ke depan dari tanggal 16 untuk sampai pada transit matahari melewati Taurus pada tanggal 20, dan hal ini akan mendekatkan kita pada kenyataan yang ada. Tapi aspek quincang dari Saturnus pada matahari akan membantu menjadikan pikiran kita dan menyadarkan kita pada tanggung jawab kita. Berperilaku baik dan bersikap murah hati akan menjadi kunci di bulan ini. Aspek quincung atau quincang ya dari Jupiter pada matahari akan membantu membangkitkan kreativitas Anda, khususnya dalam bidang artistik. Nah, bener banget nih. Jadi memang ini bukan ramalan sih lebih tepatnya, tapi melihat dari posisional astrologi, di situ mungkin ada yang namanya, kita percaya nggak percaya, ada yang namanya aura, terus ada daya energi, qi, yin dan yang, mungkin itu juga ada maksudnya. Karena ada beritanya, memang sih yang kita kenal di alam semesta, planet-planet yang berjubel-jubel sana itu bersinkron dengan kita yang mikrokosmos atau planet semesta kecil. Jadi manusia itu bisa dikatakan mikrokosmos dan alam semesta adalah makrokosmos. Ketika kita sinkron dengan alam semesta pun akan memberikan sinkronasi yang luar biasa. Jadi kalau kamu positive thinking, imbasnya adalah alam semesta akan memberikan hal-hal yang positif. Dan kalau kamu negatif, begitupun sebaliknya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan alam semesta yang pastinya semuanya juga diikuti dengan Tuhan, teman-teman. Bukan karena memang alam semesta aja. Di sini ada korelasi antara pencipta, ciptaan alam semesta dan ciptaan kita untuk kosmos manusia. Nah, itu tadi sedia. Scorpio. Nah, misalnya ini yang di ramalan bintang zodiak.com, nanti gue harus serahkan linknya di bawah kalau kamu tertarik untuk melihat lebih lanjut, misalnya gue kebacaannya cepat ini. April 2017 pada halaman ini membahas tentang oke, masuk lanjut. Info ramalan bilang Scorpio April 2017 terbaru hari ini. Yang dari Scorpio, saatnya kamu harus bisa lebih cepat untuk mengambil keputusan. Walaupun berat, sepertinya akan terlihat mudah apabila kamu tenang menghadapinya. Suara di gua bersin, tapi perlu diingat jangan sampai kamu salah mengambil keputusan dan mati rugi. Benar teman-teman, saat-saat seperti ini memang penting banget gua untuk memilah-milah mana yang harus gua kerjain, mana yang harus gua tinggalin, mana yang harus gua deketin, mana harus yang gua jauhin, yang baik dan yang buruk. Nah, di situ memang berhubungan banget dengan decision maker atau pengambilan keputusan. Untuk ramalan kesehatan Scorpio, kesehatan kamu agak sedikit terganggu khususnya di bagian tenggorokan. Suaranya kayaknya memang kecil. Kurangi tidur yang terlalu malam. Wah, demennya gua nih tidur malam agar kesehatan kamu tidak menurun. Cobalah berkonsentrasi waktu kalian sedang bekerja agar pekerjaan bisa cepat terselesaikan dan kamu tidak perlu sampai lembur. Nah, ini. Terkadang memang Scorpio itu bawaannya suka multitasking. Jadi mengerjakan ini masih kepikiran yang sana dan yang sini. Jadi kadang-kadang yang pekerjaan hari ini pun yang pas di depan mata seringkali tersita konsentrasinya. Jadi betul banget tuh. Ramalan untuk zodiak. Single nih buat kamu yang single. Cela yang single. Gue nang. Kamu yang berzodiak Scorpio dan masih single, adalah jatuh cinta memang berjuta rasanya. Asik. Seperti lagunya Rio Febrian. Kamu dan aku. Cela. Tapi bukan berarti kamu bisa menyalahkan orang lain. Jangan sampai karena jatuh cinta kamu melupakan orang yang selama ini bersama kamu. Ada baiknya kamu membaca ramalan Scorpio. Oh iya, nantilah. Jadi intinya kalau kamu meskipun lagi suka-sukanya, tapi susah ya. Kalau Scorpio udah memang feeling in love, kebanyakannya udah lupa kayaknya. Dunia udah kayak milik mereka berdua cuy, dan lainnya ngontrak. Ramalan asmara terbaru hari ini. Kamu yang berzodiak Scorpio dan telah memiliki pasangan, kamu harus bisa untuk belajar memaafkan. Anggap saja yang terjadi ini adalah sebuah pembelajaran. Seburuk apapun keadaan kamu saat ini bukan alasan untuk bersedih, benar banget. Jadi yang namanya pasangan, teman-teman, pasangan itu bukan prioritas utama kehidupan. Sekali lagi gua ulangin, pasangan bukan prioritas utama kehidupan. Karena kalau kamu jadikan prioritas utama kehidupan kamu, ketika pasangan kamu gak ada, udah habis. Endingnya amit-amit sampai ada yang bunuh diri. Udah goblok-gobloknya orang. Karena namanya pasangan adalah partner kita untuk menjalani hidup, untuk mengolah hidup yang terbaik atau lebih baik. Jadi kalau memang pasangan kamu tidak pas, tidak cocok, ya udahlah, next aja. Dibuat simple. Jangan terlalu ribet, jangan terlalu kamu posesif atau kamu terlalu memaksain garis kehidupan untuk kamu. Wah, dia itu paling baik buat gua, dia itu yang terbaik, yang itu bullshit namanya. Karena Tuhan lebih tahu.
Kalau dia memang baik buat kamu pasti dideketin, kalau dia tidak baik buat kamu pasti perlahan akan dijauhin. Dan kita sebagai manusia jalanin aja. So keep move on, take your future and your dream. Dan selanjutnya untuk karir keuangan, minggu yang membuat kamu bisa bersenang-senang karena telah bergantian tahun akan ada banyak kesenangan yang kamu terima di lingkungan kerja kamu. Nah ini benar banget nih. Jadi untuk tahun ini memang kayaknya hoki memang lagi mendekatin, terutama hoki feeling ya, perasaan bahagia. Gunakan spirit dan semangat yang ada untuk mengejar tujuan kamu. Mengenai ramalan keuangan terbaru April ini menyatakan bahwa keuangan kamu sedang ada kejutan. Jangan lupa untuk bahagia dan menyisihkan uang kamu untuk orang yang membutuhkan. Oh iya benar nih. Jadi kalau kamu kelebihan, jangan lupa untuk kamu sumbangin atau kamu sedekahin teman-teman biar berkah. Nah itu dia ramalannya, dan tepatnya adalah pembacaan astrologi untuk Scorpio. Terima kasih kamu udah mendengarkan cuap-cuap tipis-tipis dari saya Ananta. Dan selanjutnya kamu cek zodiak yang lainnya. Jadi terkadang nih jangan zodiak kamu aja, zodiak mantan kamu, pacar kamu, juga zodiak masa depan yang menjadi pasangan kamu hari ini. Kamu kepoin aja deh. Dan semoga ini bisa menjadi sedikit hiburan buat kamu semuanya. Terima kasih kamu udah mendengarkan apa yang saya cocokkan. Selamat berakhir pekan and see you next time. Bye.